Yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer cause no one feels that bad. PSSI terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan mencari talenta pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan akan fokus mencari gelandang baru setelah menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romaini. Penyerang FC Utrecht itu diharapkan bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025 untuk memperkuat lini depan Garuda kala menghadapi Australia dan Bahrain. Fokus kami saat ini adalah pada Ole. Kami butuh striker dan tentu saja kami juga ingin memiliki 150 pemain terbaik Indonesia. Setelah proses Ole selesai, kita akan fokus cari gelandang, ujar Erick Thohir ketika wawancara dengan TV One. Timnas Indonesia saat ini hanya memiliki beberapa gelandang berkualitas, yakni Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choaon. Untuk itu, Indonesia masih membutuhkan 2 atau 3 pemain berposisi gelandang untuk memperkuat sektor tengah Garuda. Menyadari lini tengah Garuda masih butuh penguatan, PSSI gerak cepat mencari talenta diaspora Indonesia di luar negeri. Sebelumnya, PSSI coba menjajaki membawa Milian Jimenez ke Timnas Indonesia. Namun ternyata, sang pemain tidak eligible berseragam merah putih. Setelah gagal membawa Jimenez, PSSI terus fokus mencari pemain lain untuk dibawa ke Timnas Indonesia. Fadi Bahdim menjadi agen yang ditugaskan PSSI untuk mencari talenta diaspora Indonesia di Belanda. Saat ini beberapa pemain sedang dijajaki, di mana fokus utamanya adalah pemain berposisi gelandang. And nothing is new. No, I'm not lucky. I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself. Pemandu bakat Timnas Indonesia yang bertugas di luar negeri berhasil menemukan satu talenta hebat di Belanda. Pemain tersebut adalah Juve Zehil milik klub raksasa Belanda Feyenoord Rotterdam. Juve Zehil memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya yang merupakan keturunan Jawa Suriname. Sementara ibunya diketahui merupakan wanita asli Belanda. Juve Zehil lahir di Rotterdam pada 1 Juni 2004. Pemain berambut keribu itu memulai karir sepak bolanya dari Akademi Feyenoord sejak ia berusia 14 tahun. Di tim muda kemampuannya terus meningkat hingga ia dipercaya masuk tim senior Feyenoord pada musim ini. Sejauh ini, Zehil sudah dipercaya tampil sebanyak 5 pertandingan Eredivisie dan 1 pertandingan di Liga Champions Eropa. Juve Zehil adalah pemain yang bisa menempati posisi gelandang bertahan dan gelandang tengah. Ia memiliki atribut sebagai perebut bola handal, serta memiliki kemampuan dalam mengatur ritme permainan. Dengan kemampuan hebatnya, Zehil memiliki prospek cerah di masa depan. Untuk itu, PSSI harus gerak cepat mengamankan talentanya sebelum Belanda memanggilnya. No one feels that bad. And it comes from one another. We hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? Joey Pelupessy menjadi pemain keturunan selanjutnya yang bisa jadi opsi memperkuat lini tengah Garuda. Joey Pelupessy adalah pemain berdarah Maluku yang saat ini bermain bersama tim Eredivisie FC Groningen. Pemain berusia 31 tahun itu memiliki role permainan sebagai gelandang bertahan. Ia memiliki kemampuan hebat dalam merebut bola serta memiliki visi bermain yang baik. Dengan usianya yang sudah menginjak 31 tahun, pemain ini memang dianggap sudah terlalu tua untuk timnas Indonesia. Namun dengan segudang pengalamannya memperkuat tim elit Eropa, tenaga Joey Pelupessy masih dibutuhkan Garuda, setidaknya dalam 4 tahun ke depan.
Beberapa tahun lalu, Joy Pelupesi sempat dikabarkan tertarik menjadi WNI setelah melihat Shenny Patinama dan Sandy Walsh mendapatkan status tersebut. Mendatangkan Joy Pelupesi ke timnas Indonesia masih sangat berguna untuk memperdalam skuad Garuda. Ia bisa jadi pelapis yang sepadan untuk Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah Indonesia. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else? I don't need anyone, I'll do it all by myself. Got scars, put up my guard. I don't wanna get torn apart. I start to feel my heart race faster, it's pumping hard. And all I want is to be something. That's why I just keep on running. Can't stop what you don't see coming. Yeah, and you know I'm coming. How can I trust you if you... Rumor kedatangan Jairo Dovert ke timnas Indonesia sebenarnya bukan lagi hal yang baru. Sejak setahun belakangan ini, sang pemain sudah dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Apalagi setelah Dovert secara resmi menolak pinangan timnas Suriname. Namun karena Dovert sedang fokus dalam pemulihan cederanya, proses naturalisasi pemain 28 tahun itu mengalami penundaan. Saat ini mantan pemain Crystal Palace itu sudah pulih dari cederanya dan terlihat sudah mulai ikut berlatih bersama klubnya. Ini jadi berita bagus untuk timnas Indonesia dan PSSI. Dengan kembalinya Dovert ke lapangan hijau, PSSI kini bisa melanjutkan proses naturalisasi gelandang bertubuh kekar itu. Jika Jairo Dovert didatangkan ke timnas Indonesia, ini akan jadi suntikan amunisi yang cukup bagus untuk Garuda. Pengalaman dan jam terbangnya di Eropa akan sangat membantu perjuangan Garuda di sisa laga round 3. Kedatangan Jairo Dovert akan membuat timnas Indonesia semakin percaya diri, mampu mengakhiri round 3 dengan finish di posisi runner-up grup C. Yeah, and I feel like something's bad, but hell I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel... Itulah beberapa pemain yang berpotensi didatangkan ke timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengah Garuda. Saat ini stok pemain keturunan berposisi gelandang memang tidak begitu banyak. Jadi PSSI harus memanfaatkan potensi yang ada dan mulai mencari bibit-bibit baru potensial seperti Sam Yeo. Gelandang berusia 19 tahun itu sudah pernah bermain untuk timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri. Namun entah alasan apa, Indra Syafri tidak melanjutkan proses naturalisasinya. Padahal saat bermain di timnas U20, penampilannya cukup mengesankan. Pemandu bakat timnas Indonesia bisa kembali memantau perkembangan gelandang NLC Breda tersebut. Potensinya bisa diasah lagi agar lebih berkembang. Siapa tahu di masa mendatang, ia bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.